sebuah kerajaan yang makmur dan damai di daratan India kuno, bertahtalah seorang raja bernama Shibi. Ia bukanlah sekadar penguasa biasa. Namanya harum di seluruh penjuru negeri, bahkan terdengar hingga ke Kahyangan, sebagai lambang keadilan, kemurahan hati, dan keteguhan iman. Raja Shibi memerintah rakyatnya dengan penuh kebijaksanaan, mengutamakan kesejahteraan mereka di atas kepentingannya sendiri. Setiap keputusan yang diambilnya selalu berlandaskan pada dharma, ajaran kebenaran dan kewajiban luhur yang menjadi pedoman hidupnya. Kedermawanan Raja Shibi tidak mengenal batas. Pintu istananya selalu terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan, baik rakyat jelata maupun para brahmana suci. Ia tidak pernah ragu untuk memberikan apa yang dimilikinya demi meringankan penderitaan orang lain. Kekayaan, harta benda, bahkan kenyamanan pribadinya dianggap tidak berarti jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan keselamatan rakyat serta makhluk hidup lainnya. Ia percaya bahwa tugas seorang raja adalah melayani dan melindungi, bukan untuk dilayani. Rakyat sangat mencintai dan menghormati Raja Shibi. Di bawah pemerintahannya, kerajaan berkembang pesat, diliputi suasana aman, tentram, dan adil. Tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penindasan. Setiap orang merasa terlindungi dan dihargai haknya. Reputasi sang raja sebagai teladan kebajikan menyebar luas, menjadi inspirasi bagi raja-raja lain dan buah bibir di kalangan para resi dan orang bijak. Ketulusan hati Raja Shibi dalam menjalankan dharma tidak hanya terbatas pada urusan pemerintahan dan hubungan antar manusia. Ia memiliki welas asih yang mendalam terhadap semua makhluk hidup, sekecil apapun itu. Ia memahami bahwa setiap nyawa berharga dan patut dihormati. Prinsip inilah yang menjadi landasan kuat karakternya, sebuah prinsip yang kelak akan diuji dengan cara yang luar biasa oleh takdir. Kehidupan Raja Shibi berjalan dalam koridor kebajikan yang ia yakini. Hari-harinya diisi dengan menjalankan tugas kerajaan, bermeditasi, dan berbuat baik. Ia adalah perwujudan nyata dari seorang pemimpin ideal, yang mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk kebenaran dan kesejahteraan alam semesta, tanpa menyadari bahwa kebajikannya yang agung telah menarik perhatian para penghuni surga. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Shibi sedang duduk di taman istananya yang asri. Udara segar bertiup lembut, membawa aroma bunga-bunga yang bermekaran. Suara kicau burung dan gemericik air dari kolam menambah suasana damai dan tentram. Sang raja menikmati ketenangan itu, mungkin sambil merenungkan ayat-ayat suci atau memikirkan cara untuk lebih meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Para pengawal berjaga di kejauhan, menghormati privasi sang raja. Suasana yang penuh kedamaian itu terasa begitu sempurna, seolah tidak ada satu hal pun yang dapat mengusiknya. Burung-burung beterbangan bebas di angkasa biru, kupu-kupu menari di antara kelopak bunga, dan angin sepa-sepa membelai dedaunan. Raja Shibi tersenyum tipis, merasakan keharmonisan alam semesta di sekelilingnya, sebuah cerminan dari kedamaian yang ia usahakan tercipta di dalam kerajaannya. Ia merasa bersyukur atas karunia kehidupan dan kesempatan untuk mengabdi. Namun, ketenangan surgawi itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar kepakan sayap yang panik dan tergesa-gesa, memecah keheningan pagi. Suara itu semakin dekat, diiringi oleh bayangan yang bergerak cepat melintasi taman. Suasana damai seketika berubah menjadi tegang. Kicauan burung lainnya mendadak terhenti, seolah merasakan adanya bahaya yang mendekat. Raja Shibi mengangkat pandangannya ke langit, mencoba mencari sumber keributan itu. Ia melihat seekor burung merpati kecil terbang dengan kecepatan luar biasa, tampak jelas dalam ketakutan yang amat sangat. Gerakannya tidak menentu, menunjukkan kepanikan seekor makhluk yang sedang berusaha melarikan diri dari ancaman mematikan. Jantung sang raja sedikit berdebar, merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Di belakang merpati itu, menyusul dengan kecepatan yang mengerikan, tampak bayangan gelap seekor burung pemangsa yang gagah dan besar seekor elang perkasa. Elang itu terbang lurus, matanya terpaku pada sang merpati, jelas berniat menjadikannya santapan. Pemandangan perburuan dramatis di udara itu kini bergerak turun, mendekat ke arah taman istana tempat Raja Shibi berada, siap mengubah hari yang damai itu menjadi sebuah panggung ujian moral yang berat. Merpati kecil itu terbang semakin rendah. Kepakan sayapnya semakin lemah karena kelelahan dan ketakutan yang luar biasa. Ia melihat sosok Raja Shibi yang duduk tenang di taman,
memancarkan aura welas asih dan ketenangan. Dalam keputusasaannya, merpati itu melihat sang raja sebagai satu-satunya harapan untuk selamat dari cengkeraman maut elang yang terus memburunya tanpa henti. Dengan sisa-sisa tenaganya, merpati itu menukik tajam ke arah Raja Shibi. Ia tidak ragu-ragu, seolah nalurinya mengatakan bahwa di sanalah tempat teraman baginya. Burung kecil itu mendarat dengan lembut namun gemetar hebat di pangkuan sang raja, menyembunyikan kepalanya di balik lipatan jubah kebesaran Shibi, mencari perlindungan dari ancaman yang begitu nyata di belakangnya. Raja Shibi merasakan getaran tubuh mungil merpati itu di pangkuannya. Ia bisa merasakan detak jantung burung itu yang berdegup kencang karena ketakutan. Naluri pertama sang raja adalah melindungi makhluk lemah yang datang kepadanya mencari suaka. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, ia menutupi tubuh merpati itu dengan salah satu tangannya, memberikan kehangatan dan rasa aman. "Jangan takut, wahai makhluk kecil," bisik Raja Shibi dengan suara menenangkan, meskipun ia tahu burung itu tidak mengerti bahasanya. "Selama engkau berada dalam perlindunganku, tidak ada bahaya yang akan mencapaimu. Aku bersumpah akan menjagamu dengan nyawaku." Janji itu terucap tulus dari hati seorang raja yang memegang teguh prinsip perlindungan bagi siapa saja yang meminta pertolongannya. Merpati itu seolah mengerti, getarannya sedikit mereda meskipun masih tampak sangat ketakutan. Ia meringkuk lebih dalam di pangkuan sang raja, merasakan keamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya selama pengejaran mengerikan tadi. Raja Shibi membelai bulu-bulu halus merpati itu dengan jemarinya, menguatkan tekadnya untuk mempertahankan sumpahnya, apapun risiko yang harus dihadapinya. Ia tahu, ancaman itu belum berakhir. Tidak lama setelah merpati itu aman dalam dekapan Raja Shibi, sang elang perkasa mendarat dengan anggun namun mengintimidasi di sebuah dahan pohon besar atau pilar taman yang tidak jauh dari tempat duduk sang raja. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Raja Shibi dan merpati yang berlindung di pangkuannya. Aura kekuatan dan keliaran alam terpancar dari sosoknya yang gagah. Elang itu tidak menunjukkan rasa takut atau gentar berhadapan dengan seorang raja. Dengan suara yang jelas dan lantang, yang secara ajaib dapat dimengerti oleh Raja Shibi, elang itu berkata, "Wahai Raja Shibi yang agung, engkau terkenal akan keadilanmu di seluruh dunia. Aku datang kepadamu bukan untuk melawanmu, tetapi untuk menuntut hakku yang sah." Ucapannya terdengar hormat namun tegas. "Merpati yang berlindung di pangkuanmu itu adalah mangsaku," lanjut sang elang. "Aku telah mengejarnya dari jauh, menghabiskan banyak tenaga. Ia adalah makanan yang telah ditakdirkan untukku hari ini oleh hukum alam. Perutku lapar, dan aku harus makan untuk menyambung hidupku. Menahan merpati itu dariku berarti engkau merampas hakku untuk hidup." Argumen elang itu logis dari sudut pandang hukum rimba. Elang itu kemudian menekankan posisinya, "Wahai Raja, adalah dharmaku sebagai elang untuk berburu dan memangsa makhluk yang lebih lemah seperti merpati itu. Sebagaimana adalah dharma MU untuk berlaku adil. Maka, serahkanlah merpati itu kepadaku agar aku dapat memenuhi takdirku dan menyambung hidupku. Keadilan menuntut agar engkau tidak mencampuri rantai makanan alami yang telah ditetapkan." Tuntutan elang itu disampaikan dengan jelas dan penuh keyakinan. Ia tidak meminta, tetapi menuntut haknya berdasarkan hukum alam. Raja Shibi mendengarkan dengan saksama, menyadari beratnya situasi yang ia hadapi. Ia kini terjebak di antara dua kewajiban yang tampaknya saling bertentangan, melindungi yang lemah dan menghormati hak hidup makhluk lain sesuai kodratnya. Keheningan sejenak menyelimuti taman, menunggu jawaban sang raja bijaksana. Raja Shibi terdiam, merenungkan tuntutan sang elang. Hatinya diliputi dilema yang sangat berat. Di satu sisi, ia telah memberikan janji perlindungan kepada merpati yang datang mencari suaka kepadanya. Melanggar janji itu berarti mengingkari sumpahnya dan mencederai prinsip dharma tertinggi tentang melindungi makhluk yang lemah dan tak berdaya, Sharanagata Rakshana, sebuah pilar kehormatan bagi seorang ksatria dan raja. Merpati itu kini adalah tamunya, dan keselamatan tamu adalah tanggung jawab tuan rumah. Di sisi lain, argumen sang elang juga memiliki dasar kebenaran yang kuat. Elang adalah pemangsa alami merpati. Berburu adalah cara elang bertahan hidup, sesuai dengan hukum alam yang telah berlaku sejak awal penciptaan.
Menghalangi elang mendapatkan makanannya berarti mengganggu keseimbangan alam dan berpotensi menyebabkan elang itu kelaparan atau bahkan mati. Hal ini juga bisa dianggap sebagai tindakan ketidakadilan terhadap hak hidup sang elang. Raja Shibi memandang merpati yang gemetar di pangkuannya, lalu menatap mata tajam sang elang. Ia merasakan beratnya tanggung jawab di pundaknya. Bagaimana ia bisa menegakkan keadilan bagi keduanya? Menyelamatkan satu nyawa dengan mengorbankan nyawa lain tampak bukanlah solusi yang bijaksana maupun adil sepenuhnya. Ia mencari jalan keluar yang dapat menghormati kedua belah pihak, sebuah solusi yang selaras dengan prinsip Dharma yang ia junjung tinggi. Ia memahami bahwa ini bukan sekadar perselisihan antara dua ekor burung, tetapi sebuah ujian fundamental terhadap nilai-nilai yang ia pegang teguh. Apakah ia akan mengorbankan prinsip perlindungan demi hukum alam? Ataukah ia akan mencari cara untuk melindungi yang lemah tanpa harus merugikan yang lain secara tidak adil? Keteguhan hatinya diuji hingga batasnya. Setelah merenung sejenak, Raja Shibi mengambil keputusan. Ia tidak akan menyerahkan merpati itu. Sumpah perlindungan yang telah ia ucapkan harus ditepati. Namun, ia juga tidak ingin elang itu menderita kelaparan karena tindakannya. Dengan tekad bulat, ia menatap sang elang dan mempersiapkan diri untuk menawarkan solusi alternatif, sebuah jalan tengah yang ia harap dapat diterima oleh sang pemangsa. Dengan suara tenang namun tegas, Raja Shibi berkata kepada sang elang, "Wahai elang yang perkasa, aku memahami hakmu sesuai hukum alam. Namun, merpati ini telah datang kepadaku memohon perlindungan, dan aku telah bersumpah untuk menjaganya. Aku tidak dapat mengingkari janjiku. Tetapi aku juga tidak ingin engkau kelaparan. Bagaimana jika aku berikan engkau makanan lain sebagai gantinya?" Raja Shibi kemudian menawarkan berbagai pilihan kepada elang itu. "Aku bisa perintahkan juru masak istana untuk menyiapkan hidangan daging terbaik untukmu, daging sapi, domba, atau hewan buruan lainnya, sebanyak yang engkau inginkan. Atau mungkin engkau menginginkan seluruh kerajaanku? Ambillah, asalkan engkau melepaskan merpati kecil ini." Tawaran sang raja menunjukkan betapa ia menghargai nyawa merpati itu dan sumpahnya. Namun, elang itu menggelengkan kepalanya dengan angkuh. "Aku tidak menginginkan makanan sisa atau daging hewan lain yang tidak kuburu sendiri, wahai raja. Aku juga tidak tertarik pada kerajaanmu. Aku hanya menginginkan daging segar merpati ini, yang merupakan hakku. Jika engkau bersikeras melindunginya, maka engkau harus memberiku ganti rugi yang setara nilainya, yaitu daging segar seberat tubuh merpati ini." Raja Shibi terkejut mendengar permintaan aneh itu, namun ia melihat secercah harapan untuk menyelamatkan merpati tanpa harus membunuh makhluk lain. "Jika hanya itu yang engkau inginkan, baiklah," jawab Raja Shibi tanpa ragu. "Aku akan memberikan daging dari tubuhku sendiri, seberat merpati ini, sebagai gantinya. Dengan begitu, janjiku pada merpati terpenuhi, dan engkau pun mendapatkan makananmu." Elang itu tampak menyetujui tawaran tersebut, meskipun ada kilatan aneh di matanya. "Baiklah, Raja. Aku setuju. Tapi ingat, daging itu harus benar-benar setara beratnya dengan merpati ini, tidak kurang sedikit pun." Negosiasi telah mencapai titik yang dramatis. Raja Shibi, demi menepati janji dan menegakkan dharma, bersedia mengorbankan bagian dari tubuhnya sendiri untuk menyelamatkan seekor merpati kecil. Tanpa penundaan, Raja Shibi memerintahkan para pengawalnya untuk segera membawa sebuah timbangan besar yang akurat ke taman istana. Para menteri dan pengawal yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam, diliputi rasa ngeri sekaligus kekaguman atas keputusan raja mereka. Mereka tidak berani membantah perintah sang raja yang terkenal teguh pendiriannya. Timbangan pun diletakkan di hadapan Raja Shibi dan sang elang. Dengan hati-hati, merpati kecil itu diletakkan di salah satu piringan timbangan. Raja Shibi kemudian mengambil sebilah pisau tajam yang telah disiapkan. Tanpa menunjukkan rasa sakit atau keraguan sedikit pun di wajahnya, ia mengiris sepotong besar daging dari pahanya sendiri. Darah segar mengalir membasahi jubahnya, namun sang raja tetap tenang dan fokus pada tindakannya demi memenuhi janji. Potongan daging pertama itu diletakkan di piringan timbangan yang lain. Anehnya, piringan tempat merpati berada tetap lebih rendah, menunjukkan bahwa berat merpati itu secara ajaib lebih besar daripada potongan daging paha sang raja. Elang menatap tajam,
seolah berkata, "Belum cukup, Raja." Raja Shibi, tanpa gentar, mengiris lagi sepotong daging dari bagian tubuhnya yang lain dan menambahkannya ke timbangan. Namun, keajaiban terus terjadi. Sebanyak apapun daging yang diiris Raja Shibi dari tubuhnya, dari paha, lengan, hingga bagian dada, piringan timbangan tempat merpati berada selalu lebih berat. Seolah-olah berat merpati itu tak terhingga. Raja Shibi mulai kehilangan banyak darah, tubuhnya melemah. Namun semangat dan tekadnya untuk menepati janji dan berkorban tidak goyah sedikit pun. Para hadirin menahan napas menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu. Akhirnya, Raja Shibi menyadari bahwa hanya dengan memberikan seluruh dirinya barulah ia dapat menyamai berat merpati itu, menyamai nilai sebuah nyawa yang ia lindungi. Dengan sisa tenaga yang ada, sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, Raja Shibi memutuskan untuk menyerahkan seluruh tubuhnya. Ia bergerak perlahan, bersiap untuk naik ke atas piringan timbangan itu sendiri, sebagai puncak pengorbanannya. Tepat ketika Raja Shibi, dengan tubuh penuh luka dan berlumuran darah, hendak melangkah naik ke atas piringan timbangan untuk mengorbankan seluruh dirinya, sebuah cahaya terang tiba-tiba menyelimuti taman istana. Suasana berubah menjadi sakral dan penuh keagungan. Elang dan merpati yang menjadi pusat peristiwa itu seketika berubah wujud di hadapan semua orang yang terpana. Elang perkasa itu berubah menjadi Dewa Indra, Raja para Dewa, penguasa kahyangan. Sementara merpati kecil yang ketakutan berubah menjadi Dewa Agni, Dewa Api yang suci. Keduanya berdiri tegak dengan wujud asli mereka yang gemilang, memancarkan cahaya surgawi. Mereka tersenyum penuh ridho kepada Raja Shibi yang terkejut namun tetap tenang. Dewa Indra kemudian bersabda dengan suara menggema, "Wahai Raja Shibi yang mulia, janganlah lanjutkan pengorbananmu. Kami datang ke sini bukan untuk menyakitimu atau mengambil nyawa merpati ini. Semua ini hanyalah ujian yang kami rancang untuk menguji keteguhanmu dalam menjalankan dharma, welas asihmu, dan kesediaanmu untuk berkorban demi melindungi makhluk yang mencari suaka." Luka-luka di tubuh Raja Shibi seketika sembuh total oleh kekuatan ilahi, dan kekuatannya pulih kembali. Kisah Raja Shibi ini memberikan pelajaran luhur tentang keteguhan memegang prinsip kebenaran, dharma, dan welas asih, karuna, tanpa kompromi. Nilai utama yang ditonjolkan adalah pengorbanan diri yang tulus, dana, demi melindungi makhluk lain yang lemah dan mencari perlindungan, bahkan ketika menghadapi dilema yang sulit atau harus menanggung penderitaan pribadi. Pelajaran moralnya adalah bahwa keadilan sejati dan kebajikan tertinggi seringkali menuntut pengorbanan pribadi yang besar, dan tindakan tanpa pamrih demi kehidupan lain akan selalu mendapatkan pengakuan dan balasan, baik di dunia maupun di alam spiritual. Komitmen pada janji dan perlindungan terhadap yang mencari suaka adalah pilar kehormatan yang tak ternilai. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.